saat ini kita akan kembali lanjutkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini benar-benar dalam kondisi yang sangat kritis, bahkan saraf Xiao Yan pada saat ini menegang karena Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan sosok-sosok berdarah ini semakin mendekat. Saat ini monster-monster ini benar-benar telah mendekat dan berada di hadapan Xiao Yan. Kemudian mereka membuka cakarnya yang tajam dan merobek ke arah tepat di depan Xiao Yan. Lalu kelopak mata Xiao Yan pada akhirnya terkulai dan Xiao Yan berniat untuk membukanya. Akan tetapi pada saat ini adalah kondisi yang sangat kritis dan apakah Xiao Yan harus menyerah? Xiao Yan bisa merasakan bahwa salah satu dari monster ini memiliki kekuatan di tahap bintang 9 Dodi. Dan tempat ketika Xiao Yan hendak menyerah, Xiao Yan pada saat ini segera mendengar suara pecahan air. Saat ini terdengar suara menusuk pada saat yang bersamaan dan trisula pada saat ini segera ditancapkan ke tubuh monster darah bintang 9. Lalu monster ini pun seketika meraung kesakitan dan melesat ke dasar laut. Kemudian monster darah lainnya pada saat ini segera menatap ke arah dasar laut dengan serempak dengan keterkejutan. Kemudian pada saat yang bersamaan beberapa sosok pada saat ini juga segera muncul di bawah air laut, dan jika Xiao Yan pada saat ini membuka matanya, Xiao Yan pasti akan mengenali salah satu di antara mereka, dan itu adalah Putri Duyung yang bernama Qianing yang Xiao Yan temui sebelumnya. Pada saat-saat kritis terobosan Xiao Yan ini, Qianing benar-benar baru saja sampai, dan dia tidak menyangka akan bertemu dengan monster darah di sampingnya. Lalu ada beberapa sosok dengan ekor ikan panjang dan tubuh bagian atas yang sangat berotot, kemudian mereka memegang trisula di tangan mereka dan menatap monster darah ini dengan ganas, sepertinya pasti ada banyak kebencian di antara dua kelompok ini. Lalu terlihat sangat jelas bahwa Putri Duyung berkelamin jantan ini adalah penjaga dari Qianing, kekuatan mereka juga sangat kuat dan aura mereka masing-masing memiliki kekuatan di tahap bintang 8. Sementara itu di sisi lain mengikuti amukan monster darah bintang 9 semua monster darah menuju ke arah ras Putri Duyung, kemudian penjaga laki-laki segera berenang ke arah Qianing dan melindungi Qianing di belakang, lalu Qianing menatap ke arah monster darah yang bergegas dan pada saat ini botol batu giok segera muncul di tangannya. Botol batu giok ini diberikan kepadanya oleh Xiao Yan dan itu berisi teratai api surgawi. Lalu Qianing pada akhirnya bergumam bahwa ini adalah yang terakhir yang tersisa, mereka harus membunuh monster-monster ini dengan benda tersebut, dan pada akhirnya Qianing tanpa basa-basi segera melemparkan botol batu giok ini dengan keras, lalu sesaat sebelum botol batu giok ini meledak Qianing segera memerintahkan semua orang untuk mundur, sehingga mereka pun seketika berenang menjauh dengan kecepatan yang sangat cepat. Lalu bersamaan dengan teratai api surgawi yang meledak saat ini seluruh air laut pada saat ini tampak mendidih dan terdengar suara terendam, meskipun gerakan dari ledakan ini tampak agak lambat di dalam air tetapi sangat jelas bahwa ini meledak dengan kuat, lalu monster darah yang berada di samping teratai api pada saat ini benar-benar terkejut, lalu saat berikutnya teratai api benar-benar menyapu mereka dengan kekuatan yang sangat merusak. Kemudian lokasi di mana teratai api meledak membentuk ruang kehampaan, dan sesaat energi yang dipenuhi dengan kekerasan pada saat ini benar-benar segera melonjak, kemudian kelompok Putri Duyung pada saat ini segera membentuk perisai untuk melindungi Qianing, dan mereka benar-benar merasa kagum dengan ledakan teratai api surgawi yang benar-benar sangat kuat. Sementara itu Xiao Yan juga pada saat ini tidak berada terlalu jauh dengan ledakan api surgawi. Akan tetapi teratai api surgawi ini adalah milik Xiao Yan, oleh karena itu tidak mungkin untuk menyakiti Xiao Yan, sehingga pada saat ini hanya rambut dan pakaian Xiao Yan yang terlihat bergelombang terkena ombak, sedangkan monster berdarah pada saat ini benar-benar dihancurkan, akan tetapi pada saat ini masih ada belasan monster yang tersisa. Melihat hal ini Qianing pada saat ini benar-benar merasa terkejut, karena meskipun ledakan dari teratai api ini besar, akan tetapi jumlah dari monster darah benar-benar terlalu banyak, terlebih lagi monster dari bintang 9 pada saat ini benar-benar meraung dengan marah, lalu monster darah bintang 9 ini seketika menoleh ke arah Qianing dan segera melesat,
Lalu akhirnya pertempuran di antara penjaga dari Qianing melawan monster darah bintang 9 tak bisa dihindari lagi. Monster berdarah bintang 8 yang tersisa juga pada saat ini benar-benar bergegas untuk menyerang ke arah kelompok Putri Duyung. Lalu waktu dari pertempuran ini benar-benar sangat singkat dengan para penjaga yang memerintahkan Qianing untuk mundur terlebih dahulu. Selain itu mereka tidak akan bisa bertahan lama karena pada saat ini mereka harus berhadapan dengan monster darah bintang 9 Dodi. Menanggapi hal itu Qianing pada saat ini mengerutkan keningnya, lalu dia berpikir bahwa jika mereka pada saat ini mundur pasti Tuan Xiaoyan akan terluka parah, sehingga akhirnya Qianing pun bergumam, bisakah mereka mencoba untuk menunda monster ini? Lalu para prajurit pun segera menganggukkan kepalanya. Lalu mendengar apa yang dikatakan oleh Qianing mereka pada saat ini berusaha mati-matian untuk bertempur habis-habisan, akan tetapi bagaimanapun juga sosok yang mereka hadapi pada saat ini adalah bintang 9 Dodi, sehingga pada akhirnya hanya dalam beberapa pertukaran beberapa dari mereka ada yang mati dan terluka parah, sementara itu monster berdarah bintang 9 ini segera menatap ke arah Qianing. Lalu dia segera bergegas dan pada saat ini mata Qianing benar-benar dipenuhi dengan kecemasan. Qianing berusaha untuk melarikan diri tetapi pada saat ini kecepatan dari monster darah bintang 9 tidak bisa diremehkan. Lalu Qianing pada akhirnya benar-benar berdebar-debar dan merasakan aura yang semakin mendekat. Namun tak lama dari pelarian ini dia tiba-tiba menyadari sesosok yang pada saat ini melintas di hadapannya. Qianing pada saat ini bisa merasakan lengan yang menabraknya dan memutar tubuhnya, lalu dia pada akhirnya segera mengangkat kepalanya dan ternyata sosok ini adalah Xiaoyan yang telah melakukan terobosan. Xiaoyan pada saat ini tersenyum ke arah Qianing dan bergumam bahwa ini benar-benar sangat berbahaya. Akhirnya Xiaoyan benar-benar bisa menerobos dan jika tidak maka Xiaoyan benar-benar akan mati. Lalu Xiaoyan pada saat ini segera mengucapkan terima kasih kepada Qianing karena dia telah membantu Xiaoyan menunda mereka, dan mulai pada saat ini Qianing bisa menyerahkan binatang buas ini kepada Xiaoyan. Setelah mengucapkan hal tersebut Xiaoyan segera menoleh ke arah cakar tajam yang dilesatkan oleh monster darah, namun Xiaoyan pada saat ini tidak bergerak sama sekali dan hanya mengulurkan tangannya ke depan. Saat ini Xiaoyan berniat untuk menerima serangan tajam dari monster darah bintang 9 Dodi. Melihat hal ini Qianing pun segera berkata, serangan dari monster berada bintang 9 ini tidak bisa diremehkan, dan Qianing pada saat ini benar-benar khawatir dengan apa yang ditampilkan oleh Xiaoyan. Akan tetapi setelah itu Qianing mendengar suara dentang besi beradu dan keterkejutannya pada saat ini semakin melonjak. Karena setelah benturan ini dia bisa melihat Xiaoyan yang pada saat ini bahkan tidak bergerak sama sekali. Bahkan Xiaoyan benar-benar menggenggam cakar yang dilesapkan oleh monster berdarah bintang 9 Dodi. Lalu terlihat jika cakar tajam dari binatang 9 Dodi tidak merobek Xiaoyan sama sekali, dan hal ini benar-benar tidak seperti apa yang dibayangkan Qianing di dalam kecemasannya. Sementara itu monster darah bintang 9 pada saat ini buru-buru ingin menarik kembali cakarnya yang tajam, akan tetapi pada saat ini Xiaoyan benar-benar menggenggam lengan dari monster darah bintang 9 Dodi, lalu tidak lama setelah itu api surgawi segera membumbung tinggi ke langit dan 11 api surgawi kembali bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Saat ini api surgawi ini melewati tubuh monster darah bintang 9 dan api ini juga menelan monster darah bintang 9, lalu hanya dalam sekejap mata pada saat ini monster darah bintang 9 judi benar-benar dilenyapkan menjadi abu, dan bersamaan dengan hal tersebut 11 api surgawi dan Yiwa juga pada saat ini segera kembali masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Lalu di antara abu yang pada saat ini bertebaran di dalam lautan Xiaoyan mengulurkan tangannya untuk meraih sesuatu. Xiaoyan melihat kristal merah seukuran ibu jari yang muncul di tangannya. Lalu Xiaoyan menatap ke arahnya dan segera bertanya apakah ini. Qianing yang berada di belakang Xiaoyan juga pada saat ini tampak sangat tertarik ketika melihat kristal tersebut. Qianing segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa ini adalah kristal darah yang mengandung energi yang kaya dan sangat membantu untuk kultivasi.
Jika Tuan pada saat ini bisa mendapatkan kristal darah dalam jumlah yang besar, mungkin Tuan akan bisa menjadi dosian. Mendengar hal itu tentu saja Xiao Yan pada saat ini sangat tertarik, karena krisis energi dan peningkatan kekuatan benar-benar telah dialami oleh Xiao Yan. Oleh karena itu bagaimana mungkin Xiao Yan tidak terkejut karena kristal darah ini benar-benar memiliki energi yang kuat seperti yang dikatakan Qianing. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini terlihat sangat tertarik, dia ingin kembali mulai menjelaskan mengenai kristal tersebut. Qianing berkata bahwa benda ini benar-benar tidaklah umum, karena hampir tidak ada monster darah bintang 8 tetapi hanya ada monster darah bintang 9 yang memiliki hal tersebut. Mendengar hal tersebut Xiao Yan juga pada saat ini sedikit kecewa. Lalu Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya memalingkan kepalanya dan menatap ke arah putri duyung berkelamin laki-laki. Lalu Xiao Yan pada saat ini menyadari luka-luka yang dialami oleh para putri duyung ini, sehingga Xiao Yan pun segera mengeluarkan beberapa pil penyembuhan dan mereka semua segera menangkupkan tinju mereka dengan hormat kepada Xiao Yan. Sementara itu Qianing pada saat ini segera mengayunkan ekornya dan bergegas menuju ke arah penjaga yang terluka. Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah Qianing dan para penjaga kembali menangkupkan tinjunya dan kembali mengucapkan terima kasih. Menanggapi hal tersebut Qianing segera berkata bahwa Tuan tidak perlu terlalu sopan. Hal ini telah dipercayakan oleh pendeta tertinggi dan Qianing pasti akan melakukan yang terbaik. Terlebih lagi klan Qianing juga masih membutuhkan bantuan dari Tuan. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan segera berkata agar Tuan Putri pada saat ini jangan terlalu sopan, lebih baik panggil saja namanya dan jangan memanggilnya dengan sebutan Tuan. Lalu Qianing pun tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya lanjut berkata, Xiao Yan juga bisa memanggilnya dengan sebutan Qianing saja. Lalu setelah mengucapkan hal tersebut pada saat ini mata Qianing benar-benar menjadi merah. Lalu dia lanjut berkata bahwa klan putri duyung mereka akan binasa pada saat ini, sehingga dia benar-benar berharap bahwa Xiao Yan akan membantunya. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini mengangguk dan berkata bahwa itu bukanlah sebuah permasalahan. Akan tetapi pada saat ini Xiao Yan perlu memahami situasi spesifik di Lautan Emas ini. Menanggapi hal tersebut pada saat ini Qianing pun segera memiliki secerah cahaya harapan dan mulai berbicara kepada Xiao Yan. Qianing berkata bahwa Lautan Emas ini benar-benar sangat besar, akan tetapi pada saat ini tidak banyak kekuatan yang berada di dalamnya, meskipun pada awalnya Lautan Emas bahkan tidak sebesar 1/10-nya daripada sekarang, karena saat itu hanya ada ras putri duyung, ras naga dan beberapa suku air di laut. Namun setelah bencana kuno banyak telur darah muncul dan monster darah yang tak terhitung jumlahnya juga muncul, meskipun sebagian besar makhluk berkekuatan rendah dibunuh oleh monster darah, namun sekarang ras putri duyung mereka juga sepertinya mengalami permasalahan yang sama seperti itu. Monster darah ini memiliki kuantitas yang besar dan benar-benar seperti gelombang. Mereka terus-menerus menghantam keluarga putri duyung hingga akhirnya keluarga putri duyung tidak bisa menahannya lagi. Lalu mata Qianing pada saat ini benar-benar lembab ketika dia berbicara mengenai hal ini. Lalu tidak lama setelah itu sebuah gulungan muncul di tangan Qianing dan dia berkata bahwa ini adalah cetak biru di dasar laut. Qianing pun membukanya perlahan dan Xiao Yan pada saat ini membungkuk untuk melihat dengan hati-hati. Qianing pada saat ini lanjut menjelaskan bahwa di selatan adalah klan putri duyung mereka, sementara itu di utara adalah klan naga dan tempat-tempat yang ditandai oleh lingkaran merah di tengahnya disebut reruntuhan. Para pendahulu klan telah sampai di sana dan ada banyak sisa-sisa bangunan berdiri di sana. Selain itu di tempat itu juga ada monster darah biasa saja dan ada banyak monster darah dengan kekuatan yang kuat di sarang tersebut. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera tertarik dengan keluarga naga, karena secara alami Xiao Yan pada saat ini bersemangat untuk menemukan Zian si bocil kematian dan Zukun sang penjual mercon. Oleh karena itu Xiao Yan segera bertanya apakah memang benar ada keluarga naga. Menyadari bahwa klan naga selalu sangat eksklusif Xiao Yan juga pada saat ini ingin menemukan buah nirvana 9 putaran untuk membantu Guiyin.
Memikirkan hal ini, tatapan Xiao Yan pada akhirnya beralih ke area besar yang dilingkari merah yang disebut Qianing sebagai reruntuhan. Menyadari jumlah monster darah ini benar-benar sangat banyak dan hal itu tidak perlu ditakuti oleh Xiao Yan. Namun yang dikhawatirkan oleh Xiao Yan adalah apakah ada dosian di antara monster darah ini. Lalu pada akhirnya juga Xiao Yan bertanya, apakah kekuatan tertinggi dari monster darah terkuat? Qianing pun segera berkata bahwa sebagian monster darah yang datang untuk menyerang klan mereka adalah monster darah bintang 8, lalu tidak banyak di antara mereka yang menyerang berada di peringkat bintang 9, sementara monster darah yang lebih kuat dari bintang 9 dia belum pernah melihat mereka sama sekali, akan tetapi dia pernah mendengar bahwa para tetua klan telah melihat mereka. Mereka juga monster berwarna darah tetapi tubuh mereka tidak sama dengan monster darah lainnya, karena mereka terlihat lebih seperti manusia dan jika tidak ditutupi dengan warna merah, maka mereka terlihat hampir sama dengan manusia. Lalu para tertua mengatakan bahwa mereka tidak bisa merasakan kekuatannya dan mungkin itu adalah monster darah yang lebih kuat daripada bintang 9 Dodi. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini setidaknya telah mengetahui kartu mereka, akan tetapi Xiao Yan juga masih bingung sepanjang waktu mengenai monster jiwa dari Raja Pemakan Jiwa yang persis sama dengan monster darah di Lautan Emas, karena keduanya sangat mirip dan Xiao Yan juga ingin tahu apakah ada hubungan di antara mereka. Lalu Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya, apakah Qianing tahu asal-usul monster darah ini? Qianing pun menggelengkan kepalanya perlahan dan mulai berkata kepada Xiao Yan, dia hanya tahu mereka hanya muncul setelah malapetaka langit dan bumi. Selain itu juga setelah malapetaka langit dan bumi lautan meluas 10 kali dan membanjiri sebagian besar daratan. Adapun mengenai asal-usul monster darah ini Qianing benar-benar tidak mengetahuinya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya bisa mengerutkan keningnya. Lalu Xiao Yan pada saat ini memiliki spekulasi bahwa monster darah ini sepertinya ditinggalkan oleh alam dewa darah, akan tetapi Xiao Yan pada saat ini tidak tahu tujuan apa yang mereka miliki, dan bersamaan dengan Xiao Yan yang masih berpikir pada saat ini suara gemuruh yang terendam mencapai dasar laut, lalu Xiao Yan segera mendongak dan tercengang dan senyum segera muncul di wajahnya Xiao Yan. Kemudian Xiao Yan bergumam tampaknya Long Yi pada saat ini telah selesai menyerap guntur, dan pada saat ini tim Xiao Yan benar-benar telah menembus bintang 8 Dodi, sehingga sekarang Xiao Yan memiliki 6 orang bintang 8 dan selain itu Xiao Yan juga telah menembus hingga ke tahap akhir bintang 9, bahkan jika mereka menghadapi seorang Dosian dengan menggunakan keterampilan bertarung tim, maka mereka akan memiliki kekuatan untuk bersaing. Lalu setelah memikirkan hal ini Xiao Yan pada akhirnya segera berbalik dan kembali berbicara kepada Qianing. Xiao Yan berkata bahwa pada saat ini Xiao Yan akan bisa pergi ke laut. Xiao Yan akan membuat beberapa penyesuaian terlebih dahulu dan mungkin Xiao Yan akan menyusahkan Qianing untuk memimpin jalan. Dan pada akhirnya sosok Xiao Yan segera melesat ke bahtera sementara Qianing dan yang lainnya pada saat ini menunggu di permukaan. Lalu Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah tubuh Long Yi yang perlahan turun dari langit, kemudian Long Yi segera tersenyum malu-malu dan canggung dan menggaruk kepalanya karena malu. Semua orang juga pada saat ini terlihat sangat bahagia karena Long Yi pada saat ini benar-benar telah menerobos. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini melihat ke sekeliling kerumunan dan mulai berbicara dengan gembira. Xiao Yan berkata sekarang Nan Erming, Xiao Zhan, Feng Feng, King Muer dan Long Yi telah menembus ke bintang ke-8, oleh karena itu pada saat ini sekarang mereka memiliki kualifikasi untuk pergi ke laut, dan jika tidak ada kecelakaan maka mereka akan bisa membuat keberuntungan di bawah laut, sehingga dengan begitu maka kekuatan dari semua orang juga akan melangkah lebih jauh. Setelah berbicara Xiao Yan pada saat ini melihat ke sekitar di mana Zeni dan Jin Wu Chen juga telah menerobos. Lalu Xiao Yan pada akhirnya bergumam mereka berdua telah benar-benar menerobos ke tahap menengah bintang 6, dan hal ini benar-benar tidak buruk dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat gembira, apalagi waktu pelatihan mereka kali ini tidaklah lama dan hanya membutuhkan waktu 50 tahun,
dan dengan bantuan dari Xiao Yan kekuatan semua orang pada saat ini benar-benar telah meningkat pesat. Kemudian tujuan Xiao Yan kali ini juga tercapai dan pada dasarnya hal itu sama dengan apa yang direncanakan dalam pikiran Xiao Yan. Pada saat ini Xiao Yan tinggal melakukan rencana berikutnya dan Xiao Yan pada saat ini segera mengajak semua orang. Lalu semua orang pun mengangguk mendengar kata-kata dari Xiao Yan sementara Xiao Yan meminta Hung Er untuk menyelam ke laut. Lalu akhirnya kapal pun tenggelam dengan perisai bulat yang pada saat ini dibentuk oleh Hung Er, sehingga dengan begitu air laut tidak akan mengalir masuk ke dalam kapal. Tentu saja hati semua orang pada saat ini merasa lega dan kapal benar-benar menembus permukaan laut. Kemudian sinar matahari pada saat ini juga langsung terhalang oleh air laut dan pemandangan berangsur-angsur menjadi redup. Di sisi lain Qianing dan yang lainnya juga menatap ke arah kapal dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Namun tak lama kegembiraan pada saat ini segera terpancar. Sam Qianing akhirnya bergumam, tampaknya apa yang dikatakan oleh pendeta tertinggi memang benar, mungkin orang ini benar-benar seorang penyelamat bagi ras mereka. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah Qianing dan meminta tolong untuk memimpin jalan. Lalu Qianing pun segera mengangguk dan tanpa mengucapkan sepatah apapun dia berbalik dan mulai berenang menuju lautan terdalam. Semakin kelompok Xiao Yan memasuki kedalaman semakin gelap lingkungan yang berada di sekitar. Meskipun ada api surgawi yang dilesakkan oleh Xiao Yan, akan tetapi cahaya ini benar-benar tidak bisa menyebar terlalu jauh. Lalu di tengah-tengah perjalanan ini Xiao Yan bisa menemui beberapa makhluk dengan ukuran yang sangat besar. Dan makhluk-makhluk ini adalah paus biru dan mereka tidak akan mengancam keselamatan kelompok Xiao Yan. Selain itu di tengah-tengah perjalanan ini sosok Xiao Zhan juga selalu memperhatikan gerak-gerik dari Qianing. Mata Xiao Zhan menatap lurus dan dia segera bergumam bahwa Qianing adalah wanita muda yang cantik. Mendengar hal tersebut semua orang seketika mengikuti tatapannya dan langsung tersenyum. Bahkan Feng Feng pada saat ini melambaikan tangannya dan meledek ke arah Xiao Zhan. Sementara itu Xiao Zhan pada saat ini segera menoleh ke arah Xiao Yan dan bertanya mengenai nona muda ini. Lalu Xiao Yan pun seketika menoleh dan dapat melihat gelagat aneh di wajah Xiao Zhan. Tentu saja Xiao Yan tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat ekspresi yang tidak pernah Xiao Yan lihat sebelumnya. Lalu pada akhirnya Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda. Xiao Yan berkata apakah Xiao Zhan pada saat ini jatuh cinta kepadanya, dan jika Xiao Zhan menyukainya maka bukankah Xiao Zhan saat ini bisa langsung berbicara kepadanya? Menanggapi hal tersebut Feng Feng pun segera tertawa dan lanjut berbicara kepada Xiao Zhan. Feng Feng berkata bukankah di antara mereka Xiao Zhan adalah sosok yang memiliki kulit yang paling tebal? Sehingga dengan begitu bukankah Xiao Zhan akan bisa langsung berbicara dengannya? Mendengar ledekan dari kedua orang ini membuat Xiao Zhan memantapkan diri untuk berbicara langsung kepada Qianing. Akan tetapi ketika dia hendak meneriakkan nama Qianing, justru pada saat ini temboloknya rapat seolah-olah tembolok pada saat ini diganjal oleh standar supra balap Bapak Yanto, sehingga Xiao Zhan benar-benar tidak bisa berbicara. Tentu saja Xiao Yan pun benar-benar terkejut dan memikirkan apa yang pada saat ini terjadi kepadanya. Lalu akhirnya Xiao Zhan memutuskan untuk berbicara kepada Qianing ketika mereka memiliki waktu luang. Lalu singkat cerita perjalanan dari kelompok Xiao Yan pun berakhir dengan mereka yang sampai di tempat ras Putri Duyung. Lalu Xiao Yan pada saat ini terkejut melihat bola cahaya dengan ukuran yang sangat besar. Lalu yang membuat Xiao Yan makin terkejut pada saat ini adalah di dalam bola cahaya ini tidak berisi air, justru bola cahaya ini berisi udara dan sosok-sosok yang berada di dalamnya pada saat ini berjalan dengan kaki. Lalu pada akhirnya kelompok Xiao Yan pun memasuki bola cahaya dengan Qianing yang pada saat ini memimpin kapal. Lalu Xiao Yan pun segera diparkir dan kelompok Xiao Yan pada saat ini diperintahkan untuk segera turun dari kapal. Kelompok Xiao Yan pada saat ini seketika terkejut melihat penampilan Qianing yang pada saat ini sudah tidak memiliki ekor kaki, bahkan kaki Qianing ini benar-benar sangat bagus dengan jenjang yang panjang dan sangat mulus. Tampaknya jika semut di situ maka semut itu pun akan segera terpeleset.
Melihat penampilan dari Qianing ini, Xiao Zhan tidak bisa menahan untuk menelan air liur. Sementara itu Qianing pada saat ini mengajak Xiao Yan dan kelompoknya untuk mengikutinya. Lalu Xiao Yan pun mengangguk dan segera melambaikan tangannya dan mereka pada saat ini segera mengikuti Qianing. Lalu pada akhirnya Xiao Yan pun sampai di sebuah aula dengan kolam yang berada di tengah. Kemudian Qianing pada saat ini segera berkata kepada sosok yang merupakan ayahnya ketika dia memberitahu bahwa penyelamat yang dikabarkan oleh pendeta tertinggi sudah sampai. Bersamaan dengan perkataan tersebut, air di kolam berwarna coklat tua segera mengeluarkan bau obat yang kuat. Lalu sesosok dengan wajah tua perlahan segera muncul di hadapan semua orang. Terlihat jika wajah ini sangat tua dan lebih tua dari lelaki tua manapun yang pernah dilihat oleh Xiao Yan. Lalu wajahnya kisut dan tidak berdarah dan terlihat sedikit menakutkan. Kemudian suara serak pun perlahan terdengar dari wajah tua tersebut ketika dia berkata, sebaiknya dermawan pada saat ini menyelamatkan keluarganya. Xiao Yan pada akhirnya sedikit terkejut ketika Xiao Yan mendengar kata-kata tersebut. Lalu Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah wajah tua yang perlahan membuka matanya dan matanya benar-benar terlihat mendung. Bahkan nafasnya pada saat ini terengah-engah dan dia pasti menderita luka serius dan juga sudah sangat lemah. Tampaknya dia benar-benar hanya bisa mengandalkan air kolam untuk mempertahankan hidupnya. Lalu Xiao Yan akhirnya mengepalkan tinjunya dan bertanya, apakah semua ini karena monster darah? Menanggapi hal tersebut, wajah tua itu pun seketika berbicara perlahan dengan ekspresi yang menyakitkan. Dia berkata bahwa monster darah itu akan menyerang mereka berkali-kali, lalu jumlah mereka ketika menyerang tidak berkurang dan justru malah bertambah, dan jika ini terus berlanjut maka klan mereka benar-benar tidak akan bisa lagi menahan semuanya. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini juga menyadari apa yang dirasakan oleh sosok tersebut, dan pada akhirnya Xiao Yan setuju, tetapi juga Xiao Yan ingin mendapatkan beberapa informasi yang ingin Xiao Yan tanyakan. Lalu pada akhirnya Xiao Yan segera berkata bahwa Xiao Yan perlu belajar lebih banyak tentang monster darah ini. Oleh karena itu Xiao Yan juga akan bertanya kepada senior tentang beberapa hal. Menanggapi hal tersebut, wajah tua itu pun ketika mengangguk dan akhirnya Xiao Yan pun segera bertanya, apakah senior tahu mengenai buah nirvana 9 revolusi? Menanggapi hal tersebut ada beberapa ketidakberdayaan di wajah tua itu, sehingga Xiao Yan pun mengerutkan kening sementara sosok tua ini segera mulai menjelaskan. Dia berkata bahwa dulu dia memiliki 2 di keluarganya, akan tetapi sekarang sudah habis dan benar-benar tidak ada lagi. Pada saat ini Xiao Yan yang pantang menyerah sehingga terus bertanya, apakah senior tahu di mana menemukannya? Kemudian ekspresi ketidakberdayaan bercampur malu pada saat ini muncul di wajah tua tersebut ketika dia berkata, buah nirvana 9 putaran ini sangatlah langka. Selain itu sepertinya pada zaman ini juga keberadaan dari buah nirvana 9 revolusi bahkan lebih langka, dan seharusnya ada beberapa di antara mereka akan tetapi lokasinya benar-benar sangatlah berbahaya. Karena Xiao Yan harus melewati reruntuhan untuk mencapai air terjun aliran balik, karena seharusnya ada 1 di rawa elf dan jika bukan seorang dengan kekuatan dosian, maka mungkin akan sulit bagi mereka untuk bisa sampai ke sana. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini masih terus bertanya, berapakah jauh perkiraan jarak tempat tersebut? Mendengar hal tersebut sosok tua itu pun segera berkata bahwa jarak bukanlah kuncinya. Karena hal yang paling sulit adalah monster darah yang tak terhitung jumlahnya yang berada di reruntuhan, bahkan jika mereka benar-benar bisa melewati reruntuhan tersebut, namun ada dampak air terjun arus balik akan sangat mencengangkan bagi mereka, dan hanya nagalah yang tahu bagaimana melewatinya dengan aman. Lalu rawa elf juga dikelola oleh klan naga dan jika Xiao Yan ingin mendapatkan buah nirvana 9 revolusi dari mereka, maka Xiao Yan harus mendapatkan izin dari klan naga, karena jika tidak maka Xiao Yan mungkin akan dimusnahkan oleh klan naga. Lalu Xiao Yan pun seketika mengerutkan kening setelah Xiao Yan mendengarkan hal ini, karena ternyata tempatnya jauh lebih sulit untuk mendapatkan buah nirvana 9 revolusi daripada apa yang dibayangkan, bahkan tidak hanya harus berurusan dengan monster darah,
akan tetapi juga dengan klan naga juga. Akan tetapi Xiao Yan bukanlah orang yang pantang menyerah dan Xiao Yan pada saat ini memikirkan sebuah hal, lalu Xiao Yan mengingat kristal darah yang bersumber dari tubuh monster darah, dan jika mereka bisa mendapatkan kristal darah dalam jumlah besar, maka itu akan membantu Xiao Yan dan yang lainnya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Kemudian Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan segera berterima kasih kepada sosok tua tersebut dengan berkata, "Junior pada saat ini pasti akan melakukan yang terbaik, bahkan dia akan tinggal di klan untuk sementara waktu dan membersihkan semua monster darah yang berada di sekitar." Mendengar hal tersebut sosok tua dan Qianing pada saat ini sama-sama tertegun. Mereka mungkin merasa bahwa Xiao Yan berbicara seperti omong kosong ketika menyebut akan membersihkan monster darah, apalagi sejumlah monster darah ini sudah menjadi masalah bagi mereka, dan pada akhirnya Qianing pun tersenyum masam dan berkata Xiao Yan tidak mengetahuinya karena pada saat ini ada lebih dari 100.000 monster darah di sekitar dan ada beberapa monster darah bintang 9 di antara mereka. Oleh karena itu mungkin akan sangat sulit untuk meratakannya. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum sedikit dan melambaikan tangannya. Lalu Xiao Yan lanjut berkata cuman 100.000 sepertinya kecil, namun yang besar adalah jika ada yang bilang bolehkan pinjam dulu 100. Terlihat jika Xiao Yan pada saat ini tampak santai dan semua orang di belakang Xiao Yan pada saat ini tersenyum. Melihat hal ini Qianing pada saat ini segera mengingat teratai api yang sebelumnya diberikan oleh Xiao Yan, lalu pada akhirnya Qianing pun segera memiliki sedikit kepercayaan kepada Xiao Yan jika dia benar-benar bisa melakukannya. Kemudian Qianing pun ragu-ragu sejenak dengan ekspresi berjuang di wajahnya sebelum akhirnya tiba-tiba berlutut di hadapan Xiao Yan. Melihat hal tersebut Xiao Yan segera bertanya kepada Qianing, "Ini apa maksudnya? Karena jika kalian ada yang ingin dibicarakan maka dia bisa berbicara dan dia tidak harus seperti ini." Lalu Xiao Yan mengangkat tangannya untuk membantu Qianing pada saat ini untuk berdiri dan menatapnya dengan serius. Sementara itu mata Qianing pada saat ini langsung menjadi lembab. Dia meminta kepada Xiao Yan untuk menyelamatkan ayahnya karena dia sedang sekarat. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan Xiao Yan pada saat ini segera bergegas menuju ke dekat kolam. Setelah itu Xiao Yan segera bisa merasakan bahwa aura kematian di tubuh Raja Putri Duyung semakin kuat, dan tampaknya ini adalah akumulasi dari luka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Lalu Xiao Yan pada akhirnya segera menghela nafas dan bertanya kepada Qianing, mengapa ayahnya terluka begitu parah? Apalagi organ dalamnya hampir seluruhnya hancur dan merupakan keajaiban dia masih bisa bertahan sampai sekarang. Qianing pada akhirnya segera menjelaskan bahwa ayahnya telah dikepung oleh 5 monster darah bintang 9 untuk menyelamatkan Qianing, sehingga dia telah menderita luka yang begitu serius dan apakah Tuan Xiao Yan pada saat ini bisa melakukan sesuatu? Lalu Xiao Yan pun mengerutkan kening sebelum akhirnya Xiao Yan berkata, dengan luka yang begitu serius tubuh bagian dalam tidak bisa lagi sembuh dan obatnya tidak banyak berguna terkecuali. Xiao Yan menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara sementara Qianing pada saat ini bertanya dengan cemas. Qianing dengan mata yang bergenang dan kecemasan segera bertanya, kecuali apa? Lalu Xiao Yan pun segera menghela nafas dan berkata, kecuali ada buah nirvana 9 revolusi dan sekarang mungkin hal itu akan bisa menyelamatkan nyawa dari ayah Qianing. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini Qianing benar-benar lemas, karena sekarang di manakah dia bisa menemukan buah nirvana 9 revolusi, dan apa yang baru saja disebutkan oleh ayahnya benar-benar sebuah kemustahilan, lalu bagi Qianing ini hanyalah omong kosong. Karena bahkan langkah pertama dengan melewati reruntuhan yang tertutup rapat dengan monster darah saja tidak bisa dilakukan sama sekali, lalu Qianing pada akhirnya benar-benar frustasi setelah mengetahui kondisi ayahnya yang pada saat ini tidak bisa diselamatkan lagi karena kecanduan nongki di warung Bude Yanti.